Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya ya. Semoga sehat selalu, panjang umur dan banyak rezeki yang barokah. Amin Allahumma amin. Mari ya anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita awali dulu dengan membaca doa agar apa yang kita peroleh nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma amin. Berdoa bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anakku, coba ya sebelum dimulai Pak Ari kasih semangat dulu. Semangat pagi, 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 luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat. Ya anakku semuanya, untuk pelajaran pada hari ini yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita tahu bersama bahwasanya rukun iman ada 6. 1. Beriman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah. 4. Beriman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir 6 adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah. Oke, untuk pembahasan bab 2 ini kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya yaitu meyakini sepenuh hati ya bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Iman kepada kitab Allah meliputi beriman kepada seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Perlu diketahui oleh adik-adik semuanya ya, bahwasanya Allah menurunkan kitab ke muka bumi ini ada 4 kitab yang wajib diketahui. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa di zaman Nabi Musa. Berikutnya kitab yang kedua, Allah menurunkan kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, Allah menurunkan kitab yang namanya kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan yang terakhir, Allah menurunkan yang namanya kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran adalah kitab sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu, menyempurnakan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Semuanya komplit dalam kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun secara keseluruhan, seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya itu berisikan, yang pertama berisi akidah, yaitu bagaimana cara mengesahkan Allah. Yang kedua berisi tentang syariat. Apa itu? Yaitu ketentuan dalam kehidupan yang berupa perintah dan larangan bagi umat manusia. Yang ketiga, isi dari kitab-kitab Allah itu akhlak, tentang akhlak, bagaimana cara bersikap dan bertindak laku kepada Allah serta kepada sesama manusia. Sedangkan yang keempat berisi tentang janji, pahala atau ancaman atau siksa kepada umat manusia yang melanggar perintah-perintah Allah. Dan yang terakhir, kitab-kitab Allah
itu berisi tentang kisah-kisah umat terdahulu, ya, supaya menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semuanya. Apabila kita perinci lebih detail bahwasanya masing-masing kitab Allah itu mempunyai kandungan hukum atau isi-isi pokok. Yang pertama kita bahas dulu ya anak-anakku semuanya, isi pokok kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Isi pokok kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dikenal dengan istilahnya 10 hukum atau 10 commandment atau 10 firman yang diterima oleh Nabi Musa. Adapun isinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengakui keesaan Allah. Jadi perintah untuk mengakui keesaan Allah, bahwasanya Allah itu satu, ya. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu atau esa. Yang kedua, isi kandungan dari kitab Taurat yaitu larangan untuk menyembah berhala atau menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu dan lain sebagainya. Intinya lah menyembah sesuatu selain Allah. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Jadi kalau menyebut nama Allah itu dengan apa ya, tidak boleh sia-sia gitu ya. Larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat yaitu memuliakan hari Sabtu. Yang kelima perintahnya itu adalah perintah untuk menghormati orang tua, bapak dan ibu, ya. Yang keenam yaitu isi kandungan kitab Taurat larangan membunuh sesama manusia. Jadi dilarang ya membunuh manusia karena sama-sama makhluk Allah. Yang ketujuh, larangan berzina. Kitab Taurat sudah ada ketentuan larangan untuk berzina. Yang kedelapan, larangan untuk mencuri atau mengambil hak milik orang lain. Yang kesembilan, larangan untuk menjadi saksi bohong, saksi yang berdusta. Dan yang terakhir, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain, alias mengambil alih kekuasaan atau mengambil hak dengan cara yang tidak halal atau tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ya, dan aku adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur itu mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru karena Nabi Daud mengikuti syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat dan juga berisi tentang nasihat, kata-kata hikmah dan pujian-pujian. Itu adalah salah satu isi kandungan dari kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga adalah kitab Injil, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Injil yaitu berisi ajaran yang pertama tentang perintah bagaimana kembali untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, yaitu menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan yang keempat, isi kandungan dari kitab Injil yaitu menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku semuanya, yang keempat atau yang terakhir adalah kitab Al-Quran, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara definisi bahwasanya kitab Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di Gua Hira.
yang diturunkan secara berangsur-angsur. Surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Ya, anak-anakku, bahwasanya surat yang Pak Ari bacakan tadi adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Makanya setiap tanggal 17 Ramadan ada namanya peringatan Nuzulul Quran, yaitu peringatan turunnya Al-Quran. Anak-anakku, perlu diketahui bahwasanya kitab Al-Quran memiliki kandungan-kandungan secara umum sebagai berikut. Yang pertama, isi pokok dari Al-Quran yaitu tentang akidah atau keimanan. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah atau percaya akan keberadaan Allah. Yang kedua, dalam Al-Quran itu juga berisi tentang ibadah dan muamalah. Bagaimana cara kita menyembah kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah, dan juga bagaimana cara kita berhubungan kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas wa hablum minal alam. Itu bagaimana cara kita menjaga lingkungan sesuai dengan bab 1 kelas 8, itu menjaga lingkungan. Itu dinamakan hablum minal alam. Yang ketiga, dalam Al-Quran itu memiliki kandungan syariat, tentang syariat atau hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran yang harus dilakukan oleh umat manusia atau yang beragama Islam. Yang keempat adalah tentang akhlak atau budi pekerti yang baik. Karena Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini yaitu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah ke muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, yang kelima berisi tentang tarikh atau sejarah umat-umat terdahulu yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Sedangkan yang ke-6 yaitu dasar-dasar ilmu pengetahuan, baik tentang kedokteran, baik tentang ilmu IPA dan lain sebagainya, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Begitu ya. Berikutnya ya, anakku semuanya, bagaimana sih cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah benar-benar telah menurunkan kitab atau firman-Nya kepada umat manusia. Yakin bahwa kitab-kitab Allah yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang dari Allah, bukan dari selain Allah. Ya, kita yakin, beriman itu yakin bahwasanya semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Isa, dan Nabi Muhammad adalah benar-benar kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan terhadap adanya kitab. Itu membenarkan adanya kitab-kitab Allah, berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kita terhadap kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Membenarkan, nggak ada keraguan, ya, hakul yakin, begitu. Sedangkan yang berikutnya
yaitu memahami kandungan kitab-kitab Allah. Bagaimana caranya? Yaitu kitab Allah sebagai pedoman hidup. Artinya akan menjadi benar dalam menjalani kehidupan ini jika berpedoman kepada kitab-kitab Allah. Maka kita dalam bertindak, berperilaku harus berpedoman dengan kitab-kitab Allah agar kita sesuai dengan relnya, tidak melenceng dari rel kehidupan atau rel perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu dengan cara mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan sehari-hari, ya. Jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan atau kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab-kitab sebelumnya sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran tidak boleh mencuri, ya kita tidak boleh mencuri. Dalam Al-Quran tidak boleh berzina, ya kita tidak boleh berzina. Dalam Al-Quran ada larangan tidak boleh minum minuman keras atau khamr, ya kita harus mengikutinya, tidak boleh minum minuman keras, begitu ya. Begitulah mengikuti perintah-perintah Allah yang berada dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kita, ya anakku semuanya, tidak ada alasan menjadi selaku generasi muslim untuk tidak mencintai Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an terdapat inspirasi dan juga menuntun kita kepada jalan kebaikan. Dan cara untuk menampilkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, ya, cara sikap mencintai Al-Quran, salah satu caranya adalah dengan membaca Al-Quran setiap hari, membacanya dengan rutin. Setiap selesai sholat kita baca Al-Quran, Yasin, Waqi, Ar-Rahman, dan lain sebagainya. Yang kedua, memahami kandungannya. Kita baca artinya, oh artinya begini, jadi kita harus begini. Ya, artinya dalam Al-Quran ada larangan untuk berbuat kemaksiatan, kita harus mengikuti. Dalam arti Al-Quran itu ada perintah untuk melaksanakan sholat, kita harus melaksanakan sholat, begitu ya. Dan juga mengamalkan isi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada Allah, cara kita berbuat baik kepada manusia, dan lain sebagainya. Semuanya ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu, jangan adik-adik semuanya, ya, kalian semuanya, anak-anakku semuanya yang hebat-hebat, yang luar biasa, pastikan kalian semua setiap hari selalu membaca Al-Quran. One day, one surat. Satu hari satu surat, baik surat Al-Fatihah, baik surat Yasin, dan lain sebagainya. Intinya satu hari satu surat Al-Quran, begitu ya. Menjadi generasi pencinta Al-Quran, ya, jadi orang yang cinta Al-Quran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tolong dicatat, ya. Orang yang cinta Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemauan yang kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, senantiasa merasa tenang, adem, damai dalam hatinya setelah membaca Al-Quran. Sebab ada hubungan hati, perasaan, dan sikap terhadap yang dicintai, yaitu Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ya, kan begitu. Yang ketiga, ya anak-anakku semuanya, dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang setiap waktu akan menjadi penjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. Yang keempat, menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor terdepan dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang terakhir, ciri-ciri generasi cinta Al-Quran yang terakhir adalah rela berkorban untuk memuliakan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga
menjadi pribadi yang santun dan menghargai sesama manusia. Anak-anakku, untuk berikutnya hikmah-hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa hikmahnya kita beriman kepada kitab Allah? Kita lihat ya, kita simak bersama. Bahwasanya hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama yaitu mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah terhadap hambanya dengan menurunkan kitab-kitab Allah kepada umat manusia sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk. Yang kedua yaitu mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu menjadi hidup lebih tenang, lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalani kehidupan karena sudah ada pedoman dari kitab-kitab Allah. Itu adalah salah satu hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang terakhir ya, anak-anakku semuanya, tolong pembelajaran bab 2 ini kalian baca lagi di bukunya, baca lagi baik di buku maupun di LKS maupun di HP-nya atau materi-materi yang lain dibaca, lalu dikerjakan latihan soalnya ya, dikerjakan latihan soalnya. Dan juga jangan lupa kalian rangkum atau tulis isi-isi pokoknya tentang bab 2 beriman kepada kitab-kitab Allah. Kalian rangkum dalam buku tulis kalian dan juga jangan lupa kerjakan latihan soal-soal yang berada di buku paket maupun buku LKS-nya sebagai penunjang pemahaman kalian semua terhadap apa yang kita bahas pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dari awal tadi sampai detik ini tentang kitab-kitab Allah menjadi ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semuanya, sehingga kita semua ya menjadi insan yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, dan menjadi insan atau manusia yang selalu mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan manusia untuk menjadi manusia yang baik, baik kepada Allah maupun baik kepada sesama manusia. Semoga ya ilmu yang kita peroleh barusan menjadi ilmu yang bermanfaat barokah, yang berguna bagi kita semua, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin Allahumma amin. Mari ya anak-anakku, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita berdoa bersama-sama, membaca Al-Fatihah bersama-sama. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat ya. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya anak-anakku semuanya, sehat selalu ya, panjang umur dan murah rezeki yang barokah. Amin Allahumma amin. Jangan lupa dibaca, dikerjakan ya. Kita lanjut di episode berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.